Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersama kembali di dalam acara siraman rohani dari Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Hari ini saya sekali lagi akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan kembali. Namun sebelumnya mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu, perlindungan-Mu atas kami. Kalau kami ada sebagaimana adanya hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya pertolongan pelindungan Tuhan menyertai kami terus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami bersama-sama akan sharing firman Tuhan. Bila pertolongan Tuhan melingkupi kami, tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 dan 14. Tetapi saya akan membacakan hanya ayat 11-nya saja. Nanti Bapak Ibu dapat membacanya sendiri di rumah. Di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Yang Tuhan, ya Tuhan, punyamulah kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itulah melebihi segala-galanya sebagai kepala. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai 14 ini adalah pujian dari Raja Daud, di mana Raja Daud menggambarkan siapakah Allah yang dia sembah. Adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sangat mengagumkan di dalam hidupnya, dan betapa luar biasanya Allah itu di dalam hidupnya yang mengatur dan mengontrol segala sesuatu dengan hikmat dan kekuatan Allah. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Raja Daud ini sangat mengaguminya, betapa dahsyatnya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal ini atau ayat yang kita baca ini, kita diingatkan kembali bahwa betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Di dalam ayat sebelah yang kita baca tadi, dalam ayat 11 itu mengatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, dan yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itulah melebihi segala-galanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa kehormatan, kebesaran, kejayaan, kemasyhuran, keagungan hanya milik Tuhan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saya dan Bapak Ibu sekalian menjadi milik kepunyaan Allah sendiri, itu adalah satu anugerah yang besar. Karena dialah Allah yang Raja yang Maha Kuasa, Allah yang besar, Allah yang agung. Dan kalau kita melihat sebenarnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam kitab 1 dan 2 Tawarikh ini ditulis sebenarnya untuk menghubungkan orang-orang Yahudi, yaitu orang Yahudi dalam buangan yang kembali dengan nenek moyangnya dalam sejarah penebusan mereka. Kalau boleh dikatakan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, merupakan salah satu bagian yang memperlihatkan bagaimana kebesaran Allah dinyatakan dalam karya penebusan. Dan Raja Daud melihat kebesaran Tuhan itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang digambarkan melalui puji-pujian yang agung, dan di mana Raja Daud menyaksikan sejarah penebusan Israel yang begitu luar biasa adalah kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam 1 Tawarikh ayat 29 ayat 11 ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, merupakan satu refleksi dari Raja Daud, di mana dia melihat bahwa Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha luar biasa, Allah yang Maha dahsyat itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya secara luar biasa. Dan ciptaannya yang ada di dalamnya itu adalah kepunyaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di tengah-tengah keagungan dan kehormatan yang dinyatakan oleh Raja Daud ini, betapa luar biasanya Raja Daud mengaguminya.
karya penebusan Tuhan sungguh luar biasa kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian juga saya dan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat sejarah dan kebesaran dan keagungan yang dinyatakan oleh Raja Daud ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian, betapa luar biasanya Tuhan Allah yang kita sembah. Tuhan menebus saya dan Bapak Ibu sekalian dari hukuman dosa. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kebesaran dan keagungan Tuhan dinyatakan secara luar biasa dalam setiap kehidupan orang Kristen. Bagaimana karya penebusan Kristus dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang harusnya mendapatkan hukuman, tetapi karena karya penebusan Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini menjadi imamat-imamat yang rajani. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita menyadari keberadaan kita sebagai umat kepunyaan Allah sendiri, seperti Raja Daud menyadari bagaimana karya Allah yang luar biasa dalam hidupnya, dalam karya penebusan umatnya, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Hal yang harus kita lakukan adalah menyaksikan kebesaran Tuhan kepada dunia, sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dunia dapat melihat betapa luar biasanya Allah yang kita sembah, Allah yang agung itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk menyaksikan kebesaran kasih Allah yang luar biasa dan keagungan Allah yang luar biasa itu, hal yang perlu kita lakukan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama adalah kita hidup menyatakan dan menyaksikan keagungan dan kebesaran Tuhan kepada dunia. Dengan melalui apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Melalui seluruh keberadaan hidup kita ini, menyaksikan bahwa saya dan Bapak Ibu sekalian adalah milik Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan dipakai pada hal-hal yang sia-sia, yang justru menjadi batu sandungan, yang justru Bapak Ibu yang kasih Tuhan tidak mencerminkan bahwa saya dan Bapak Ibu adalah milik Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan, menyaksikan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan melalui seluruh keberadaan hidup kita dalam situasi apapun. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tujuan hidup kita ini semata-mata hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang ada dalam hidup kita, biarlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus menunjukkan kepada dunia melalui seluruh keberadaan hidup kita. Kita menyaksikan betapa luar biasa dan dahsyatnya Tuhan. Jika tiga hal ini kita lakukan dan kita nyatakan di dalam seluruh keberadaan hidup kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah diagungkan dan dimuliakan. Allah akan ditinggikan melalui setiap kehidupan kita. Kita tahu tadi Raja Daud menyaksikan kemuliaan Tuhan sungguh luar biasa yang ditulis di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai ayat 14 tadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau Raja Daud mampu dan bisa dan sanggup merefleksikan kasih Tuhan begitu luar biasa melalui puji-pujian yang dinyatakan, bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai umat tebusan Tuhan? Oleh sebab itu nyatakan kebesaran Tuhan kepada dunia melalui setiap hidup kita, seluruh keberadaan hidup kita, sehingga hanya Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan dan ditinggikan. Biarlah renungan singkat ini boleh menyadarkan saya dan Bapak Ibu sekalian, sehingga kita dapat terus meninggikan Tuhan di setiap waktu, mengagungkan Tuhan di setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk terus kami dapat mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan di dalam dunia ini Tuhan, supaya dunia tahu bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami.
Mari ya Tuhan tolong supaya seluruh keberadaan hidup kami ini boleh memuliakan Engkau. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan seringkali kami menyakiti hati Engkau karena perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau menyatakan Engkau kepada dunia bahwa Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dan Engkau agung melalui kehidupan kami. Karena karya penebusan-Mu yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, tolong kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.